Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari dengan NIM 42620012, kelas 1A, Prodi TMJ. Kali ini kita akan membahas mengenai ergonomi dan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang pertama itu event, kedua loss, ketiga unwanted. Selanjutnya, apa sih ergonomi itu? Kata ergonomi berasal dari kata Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja, dan nomos, yang berarti aturan atau hukum. Ergonomi adalah kesesuaian sebuah desain atau produk dengan manusia secara fisiologi, psikologi, antropometri, dan biomekanik. Ergonomi adalah ilmu mengenai interaksi manusia dan elemen-elemen pada suatu sistem untuk mengoptimasi performa sistem dan kondisi manusia. Dan yang terakhir, fit the job to the human. Apa pentingnya ergonomi? Yang pertama, pentingnya ergonomi adalah dari pengalaman menunjukkan bahwa setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan apabila tidak dilakukan secara ergonomis akan mengakibatkan yang pertama, ketidaknyamanan, kedua, biaya tinggi, ketiga, kecelakaan dan penyakit akibat kerja meningkat, dan yang terakhir itu performasi turun yang berakibatkan pada penurunan efisiensi kerja. Dan yang kedua, ergonomi suatu keharusan. Seperti teman-teman lihat, ini merupakan sebuah diagram dari ergonomi. Ergonomi adalah penyebab terbesar kecelakaan atau penyakit kerja. Selanjutnya, apa sih tujuan ergonomi? Tujuan ergonomi yang pertama, memaksimalkan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, meningkatnya kenyamanan dan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Nah, ini merupakan sebuah gambar dari tujuan ergonomi. Oke, selanjutnya, pendekatan ergonomi. Pendekatan ergonomi itu diawali oleh manusia, kemudian terdiri dari beberapa bagian, yaitu anatomi, fisiologi, psikolog, biomekanik, kinemasiolog, engineering, manajemen atau organisasi, dan yang terakhir desain atau redesign. Kemudian lingkungan. Nah, dari lingkungan kemudian mengarah ke tujuan. Nah, dari tujuan ini terbagi lagi atas beberapa, yaitu yang pertama optimasi, kemudian efisiensi atau produktivitas, kemudian kesehatan, kemudian keselamatan, kenyamanan, dan yang terakhir keamanan. Oke, selanjutnya, human, machine, and environment. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan sebuah gambar atau ilustrasi dari human, machine, and environment. Nah, di mana dia terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, temperature and climate. Yang kedua, psikologi and workload. Yang ketiga, control system. Yang keempat, display system. Yang kelima, noise and light. Yang keenam, display and tools optimization. Yang ketujuh, material handling. Yang kedelapan, energy consumption. Yang kesembilan, seat position and design concept.
Yang ke-10, workplace design. Yang ke-11, anthropometry. Yang ke-12, work design and biomechanic. Dan yang ke-13, neural system and EMG. Dan yang terakhir, physiological system. Oke, selanjutnya komponen ergonomi. Nah, komponen ergonomi ini terbagi lagi menjadi 6, yang dimana yang pertama, komponen antara manusia dan alat kerja atau HM. Yang kedua, interaksi antar manusia dan lingkungan kerja atau HE. Dan yang ketiga, interaksi antar alat kerja dan manusia atau MH. Yang keempat, interaksi antar alat kerja dan lingkungan kerja atau ME. Yang kelima, interaksi antar lingkungan kerja dan manusia atau EH. Dan yang terakhir, interaksi antar lingkungan kerja dan alat kerja atau EM. Selanjutnya, keseimbangan dalam ergonomi. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan sebuah diagram dari keseimbangan ergonomi. Oke, selanjutnya word capacity atau kemampuan kerja, yang dimana ia terdiri dari atas 4. Yang pertama, personal capacity, meliputi usia, jenis kelamin, anthropometry, pendidikan, pengalaman, status sosial, agama, dan kepercayaan, status kesehatan, kesegaran tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, psikologi capacity, yang meliputi kemampuan dan daya tahan kardiovaskuler, syaraf otot, panca indera, dan sebagainya. Yang ketiga, psychological capacity, yang berhubungan dengan kemampuan mental, waktu reaksi, kemampuan adaptasi, stabilitas emosi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, biomechanical capacity, berkaitan dengan kemampuan dan daya tahan sendi dan persendian, tendon, dan jalinan tulang. Selanjutnya, task demands atau tuntutan tugas. Tuntutan tugas itu tergantung pada yang pertama, text and material characteristic, ditentukan oleh karakteristik peralatan dan mesin, tipe, kecepatan, dan irama kerja, dan sebagainya. Yang kedua, organization characteristic, berhubungan dengan jam kerja dan jam istirahat, kerja malam dan bergilir, cuti dan libur, manajemen, dan sebagainya. Dan yang terakhir, environmental characteristic, berkaitan dengan manusia, teman setugas, suhu dan kelembapan, bising dan getaran, penerangan, sosio-budaya, norma, adat dan kebiasaan, dan bahan-bahan pencemar, dan sebagainya. Baik, selanjutnya mengenai performance atau performansi. Sangat bergantung kepada rasio dari besarnya tuntutan tugas dengan besarnya kemampuan. Yang pertama, bila rasio tuntutan tugas lebih besar daripada kemampuan seseorang atau kapasitas kerjanya, maka akan terjadi penampilan akhir berupa ketidaknyamanan, overstress, kelelahan, kecelakaan, cedera, rasa sakit, penyakit, dan tidak produktif. Yang kedua, bila tuntutan tugas lebih rendah daripada kemampuan seseorang atau kapasitas kerjanya, maka akan terjadi penampilan akhir berupa understress, kebosanan, kejemuan, kelesuan,
sakit, dan tidak produktif. Dan yang terakhir, agar penampilan menjadi optimal, maka perlu adanya keseimbangan dinamis antara tuntutan tugas dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga tercapai kondisi dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif. Selanjutnya, prinsip dasar ergonomi. Tujuan desain kerja atau work design. Yang pertama, untuk memperoleh alokasi fungsi yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Kedua, untuk mendapatkan sebuah sistem kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien. Selanjutnya, karakteristik pekerja. Yang pertama, fungsi tulang, rangka, dan otot. Kedua, konsep biomekanik tubuh. Yang ketiga, postur kerja. Sekiranya itulah materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.